Selamat siang, perkenalkan nama saya Cornelia Diayu Anggraini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai topik yang sedang hangat diperbincangkan saat ini, yaitu mengenai virus corona atau COVID-19. Bapak Tommy selaku guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia yang saya hormati, dan teman-teman kelas 11 MIPA 2 yang saya sayangi. Saat ini, yang terjadi pada kita, masyarakat Indonesia, terasa bagaikan mimpi. Hubungan dengan sosial dibatasi, banyak karyawan di PHK, ekonomi melemah, sekolah diliburkan, dan bahkan mengisolasi diri di dalam rumah. Semuanya ini terjadi setelah suatu virus yang dinamakan virus corona masuk ke Indonesia, mengacaukan ekonomi, pemerintahan, bahkan hubungan dengan masyarakat sekitar. Saat ini tercatat ada 349.160 kasus positif corona di Indonesia, dengan pertambahan 4.411 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Sementara pasien sembuh tercatat ada 273.661 orang, dengan pertambahan 5.810 pasien sembuh dalam sehari. Dan juga pada periode tanggal 14 sampai 15 Oktober 2020 ada pertambahan 112 pasien COVID-19 yang meninggal, sehingga total angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia saat ini adalah 12.268 orang. Apa yang dimaksud dengan virus corona? Virus corona adalah virus yang menyerang pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang parah, hingga kematian. Infeksi corona yang disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Gejala-gejala yang dialami setiap orang yang terinfeksi COVID-19 itu berbeda-beda. Gejala yang paling umum dijumpai adalah demam, batuk kering, dan kelelahan. Sementara ada gejala lain yang lebih parah, yaitu nyeri tenggorokan, diare, hilang indera perasa dan penciuman, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, sesak nafas, hingga hilangnya kemampuan untuk berbicara dan bergerak. Nah, jika kita lihat dari gejala yang saya sebutkan tadi, maka dapat dibilang virus corona itu hampir kurang lebih sama seperti virus flu biasa. Yang perlu diketahui di sini adalah virus corona itu dapat menyerang siapa saja tanpa pandang usia. Maka dari itu, mau tidak mau, kita semua dituntut untuk terus waspada dan mengubah gaya hidup kita serta kebiasaan hidup kita. Itulah yang disebut dengan AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Selain itu, pada masa pandemi seperti ini, penting sekali bagi kita untuk memperkuat imun tubuh. Kenapa? Karena virus corona itu menyerang sistem kekebalan tubuh. Maka dari itu, salah satu cara supaya kita terhindar dari virus corona adalah dengan memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, kita bisa memakan makanan yang bergizi seperti sayur dan buah-buahan, juga minum susu, dan juga makanan bergizi lainnya seperti daging dan ikan. Kita juga harus berolahraga. Tidak perlu olahraga yang terlalu aneh-aneh, cukup berlari keliling komplek, dan juga tidak perlu terlalu lama, cukup 30-60 menit saja. Dan juga jangan lupa untuk berjemur. Berjemur juga tidak perlu terlalu lama, cukup 30 menit saja, mulai dari pukul 8 sampai 9 pagi. Karena sinar matahari pada pukul 8 sampai 9 pagi mengandung sinar ultraviolet, di mana sinar ultraviolet itu dapat membunuh virus corona.
Selain itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus dan wajib mengikuti anjuran pemerintah. Jangan keluar rumah. Bila terpaksa harus keluar rumah, pakailah masker. Masker yang dipakai haruslah masker kain atau masker medis atau masker yang berstandar SNI. Jangan pernah menyentuh barang-barang di tempat umum. Dan juga bawalah hand sanitizer dan gunakanlah ketika Anda tidak menemukan tempat untuk mencuci tangan. Dan yang paling penting, jaga jarak aman 1 meter. Oleh karena itu, pada masa pandemi ini, kita harus saling mengingatkan demi keselamatan bersama dan selalu mendoakan yang terbaik bagi negeri kita tercinta, Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.